Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Marcelo Semirat dari kelas TRM 22B Online dengan nomor induk mahasiswa 22552011043. Tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk membantu tugas mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 yang berdasarkan tentang form CRUD yang dihubungkan ke dalam database. Di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama tabel mahasiswa, yang dalam tabel tersebut ada kolom name dengan tipe data varchar not null, lalu ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar not null, ada kelas dengan tipe data varchar, dan ada jenis kelamin dengan tipe data varchar yang menggunakan primary key-nya yaitu dari name. Di sini saya sudah memasukkan beberapa dummy data dengan query insert into alpro2.mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang sudah saya buat. Di sini ada kelas main, yang dimana dalam kelas main ini berisi koneksi untuk menghubungkan Java dengan database MySQL. Di sini kita akan mendefinisikan koneksi terlebih dahulu dengan objek URL, yaitu dengan isi JDBC MySQL, localhost dengan port 3306, databasenya alpro2. Lalu kita akan load driver MySQL dengan com.mysql.cj.jdbc.driver. Lalu kita akan membuat koneksi dengan objek con. Lalu kita akan ambil koneksi dari URL, objek URL, yaitu isinya ini. Lalu saya menggunakan user root tanpa menggunakan password. Lalu kita akan membuat koneksi dari kelas main ke kelas form CRUD. Di sini saya sudah membuat desain tabel untuk form CRUD-nya, yang dimana hasil desainnya adalah seperti ini apabila di run. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang form CRUD yang sudah saya buat. Di sini kita akan menghubungkan form CRUD ini dengan kelas main dengan menggunakan private connection con, lalu dihubungkan dengan this.con sama dengan con. Lalu di yang pertama saya sudah membuat objek show table, yang dimana akan men-show atau memperlihatkan tabel yang ada di sini, yang di dalam blok try catch berisi statement this.con create statement, lalu mengexecute query select bintang from alpro2.mahasiswa, lalu di sort menggunakan order by nama mahasiswa ascending. Di sini saya menggunakan tabel berjenis set metadata agar apabila terjadi perubahan dalam kolom tabel di database-nya, maka tabel yang ada di sini akan mengikuti tabel yang berada di database. Di sini menggunakan integer number of column sama dengan result metadata.get column untuk mengambil jumlah kolom, lalu string column name dan result metadata get column name untuk mengambil nama kolom. Di sini kita akan membuat objek array 2 dimensi untuk menyimpan data dari tabel. Lalu di sini kita akan membuat objek default table modelnya, dan di sini kita akan buat di mana sel yang di dalam tabel ini agar tidak dapat diedit isinya. Menggunakan public boolean is cell editable, return false, jtable.setModel untuk menampilkan model tabel ini. Lalu kita akan set ukuran kolom tabelnya dan set agar ukuran kolom tersebut tidak dapat diubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan CRUD yang pertama, yaitu dari C create record. Di sini saya akan membuat sebuah dummy data. Yang pertama itu name. Lalu saya akan inputkan nama mahasiswa dan kelasnya. Lalu di jenis kelamin ini saya menggunakan combo box.
Lalu apabila saya create atau input data-data di atas ini, maka akan muncul message data berhasil diinputkan. Maka data yang diinputkan tersebut akan secara live terupdate ke dalam database. C button 1 ini yang sudah saya berikan nama input akan kita berikan try catch block di dalamnya yang berisi prepare statement. Statement sama dengan tis.conf prepare statement yang berisi query insert into alpro2.mahasiswa dengan value-nya tanda tanya. Untuk mengisi value tanda tanya ini kita akan menggunakan statement .setString parameter indeksnya 1 yang kita dapatkan isi dari value ini dari jtextfield1.getText yang dimana jtextfield 1, 2, dan 3 adalah ini. Lalu untuk jenis kelamin saya gunakan jcombobox1.getSelectedItem karena jcombobox1 ini berisi tipe data string, maka di akhirnya kita akan tambahkan .toString. Lalu setelah kita memencet tombol input ini, maka akan keluar joption pane.showMessage dialog yang berisi data berhasil diinputkan, yaitu seperti ini. Data berhasil diinputkan. Lalu agar setiap ada perubahan pada tabel dapat terupdate otomatis, kita akan memanggil kembali objek showTable. Lalu yang kedua, di sini ada J button 2 yang sudah saya beri nama delete. Di sini kita akan sama seperti J button 1 akan memberikan blok try catch yang di dalamnya berisi prepared statement yang berisi query delete from alpro2.mahasiswa di mana nim sama dengan tanda tanya. Kenapa saya memilih nim di sini? Karena nim merupakan primary key. Karena nim adalah primary key, maka isi dari nim ini tidak dapat diubah-ubah. Lalu kita gunakan statement .setString jtextfield1.getText. Statement execute update, lalu keluarkan message dialog data berhasil dihapus. Nah, untuk menghapus data di sini, saya menggunakan mouse event jtable1 mouse click yang dimana saat kita mengklik selected row yang berada di dalam table, contohnya seperti ini, maka nilai yang di dalam table ini akan ditampilkan di text field dan di jcombo box yang di atas. Lalu apabila kita mengklik tombol delete, maka akan muncul message data berhasil dihapus dan data dari tabel yang sudah kita pilih akan terhapus secara live. Lalu yang ketiga ada J button 3 yang sudah saya beri nama update, yang di dalamnya akan kita berikan try catch block yang berisi prepared statement yang execute query update alpro2.mahasiswa, set nama mahasiswa sama dengan tanda tanya, kelas sama dengan tanda tanya, jenis kelamin sama dengan tanda tanya, di mana nim sama dengan tanda tanya. Lalu kita buat statement setString yang dimana parameter indeks satunya ada jtextfield 2 yaitu nama mahasiswa, karena kita mengset kolom pertama yaitu adalah nama mahasiswa. Lalu parameter indeks keduanya yaitu jtextfield 3 yaitu kelas, dan parameter indeks ketiganya yaitu jcombobox yaitu jenis kelamin, dan parameter indeks keempatnya yaitu jtextfield 1 yaitu nimnya. Cara untuk mengupdate data di dalam tabel ini, kita hanya perlu mengklik data yang ingin kita update di dalam tabel, lalu kita akan ganti data yang ingin kita ganti. Contohnya nama mahasiswa ini akan saya ganti menjadi Budi
yang dari kelas DIF RP22C dengan jenis kelamin laki-laki, lalu kita akan klik tombol update. Maka akan muncul message data berhasil diupdate dan data di dalam database akan terupdate. Kita tidak dapat mengupdate data NIM karena data NIM adalah primary key yang digunakan sebagai acuan untuk mengupdate nama mahasiswa, kelas, dan juga jenis kelamin. Maka apabila saya demonstrasikan secara full hasil codingan saya, maka hasilnya akan seperti ini. Inputkan NIM, lalu nama mahasiswa, lalu kelas, lalu jenis kelaminnya kita bisa pilih antara laki-laki dan perempuan di Jacomo Box ini. Kita inputkan datanya, lalu akan keluar message data berhasil diinputkan. Lalu apabila kita ingin mengupdate datanya, kita tinggal klik saja data yang ada di dalam tabel ini, lalu kita update, lalu klik tombol update ini, lalu akan keluar message data berhasil diupdate. Lalu apabila kita ingin menghapus salah satu data yang berada di tabel ini, kita tinggal mengklik delete. Baik, sekian dari video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sebutkan ataupun yang saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.